Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Harga sembako di Dharmasraya merangkak naik. Ikan paus bungkuk yang terjerat jaring nelayan, hingga urang baga pasar Lubuk Buaya ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang menjemput seorang pemuda yang membawa kabur sepeda motor milik temannya di daerah Dharmasraya hari Rabu. Nugroho, 30 tahun, yang berprofesi sebagai petani ini ditangkap di rumahnya di daerah Sitiung 1 Dharmasraya tanpa perlawanan. Hasil pengembangan, petugas juga menyita barang bukti, sebuah sepeda motor. Modusnya, pelaku sengaja meminjam sepeda motor milik temannya di daerah Kampung Nias, Kota Padang beberapa hari yang lalu, berdalih untuk menjemput pacarnya. Namun sepeda motor dibawa kabur ke Dharmasraya oleh pelaku. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Telah amankan satu orang tersangka yang melaksanakan penggelapan sebuah motor jenis Yamaha Sabre di daerah Pondok, yang mana tersangka meminjam motor tersebut untuk menjemput teman ceweknya, yang mana tersangka kita amankan di daerah Dharmasraya, daerah Sitiung 1. BB dan tersangka sudah kita boyong ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Operasi Patu Singgalang kembali digelar tahun ini. Pada hari ketiga, Kamis, Satlantas Polsek Kota Tangah menahan belasan kendaraan roda 2 yang terbukti melanggar aturan di Jalan Adinegoro, Simpang Tabing, Padang. Banyak pengguna kendaraan yang tidak memakai helm, penumpang yang tak memakai helm, maupun sepeda motor yang tidak memasang tanda nomor kendaraannya. Pengendara yang tidak memiliki TNKB, tidak menggunakan helm, serta tidak membawa surat kendaraannya, maka petugas akan langsung menahan kendaraan tersebut. Kendaraan baru bisa diambil setelah memperlihatkan bukti kepemilikan, serta membayar denda yang diputuskan hakim saat sidang tindak pidana ringan. Petugas meminta pengendara menaati peraturan berlalu lintas selain untuk mencegah kecelakaan, juga untuk menjaga keselamatan sesama pengendara. Di sini dalam rangka Operasi Keselamatan Singgalang 2023, kami tetap melakukan penindakan maupun peneguran baik secara preventif maupun secara represif. Kalau yang pelanggaran, yang terutama pelanggaran repot wrong dan perintah KB, kita lakukan dengan tindakan tilang manual. Tetapi yang lainnya, kalau seandainya tidak pakai helm tapi tidak membawa surat, untuk sementara kami amankan kendaraan sebagai barang bukti untuk membuktikan dulu apakah kendaraan tersebut ada capsannya. Operasi Patu Singgalang dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 20 Februari mendatang. Kegiatan tersebut serentak dilaksanakan di seluruh tanah air. Robiham melaporkan dari Padang. Seekor paus berukuran besar terdampar dan terjerat jaring nelayan di kawasan pantai Pasir Jamba, Kecamatan Pasianan Tigo, Kota Padang. Nelayan telah melihat paus sejak 4 hari. Paus yang terjerat ini berjenis paus bungkuk yang biasanya berada di laut lepas. Ikan paus ini terjerat jaring nelayan 500 meter dari bibir pantai. Tim SAR gabungan harus menuju ke tengah laut untuk melepaskan jerat tali tersebut. Saat melepas jerat tersebut, tim SAR gabungan melihat luka di mulut dan sirip. Diduga akibat gesekan tubuh ikan paus dengan tali jaring. Sebuah jembatan yang terletak di Jorong Banda Baru, Nagari Sasa, Pasaman Barat, ambruk.
Akibatnya, jalan menuju 6 kejorongan dan penghubung antar nagari putus. Menurut informasi, penyebab ambruknya jembatan karena penahan besi bagian bawah jembatan sudah sejak lama rusak. Namun keterbatasan anggaran membuat jembatan tidak kunjung diperbaiki. Jembatan itu ambruk dan patah di tengah-tengahnya usai dilewati ekskavator. Beruntung, jembatan itu ambruk saat alat berat telah melewatinya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga harus melewati jalan alternatif yang cukup jauh dan belum diaspal. Ribuan warga Kota Padang tumpah ruah menyaksikan festival Cap Gomeh yang digelar di kawasan Kota Tua bawah jembatan Siti Nurbaya. Acara diawali dengan penampilan kesenian kolaborasi budaya Cina dengan Minang, tambur, tansa, randai, dan wushu. Dilanjutkan dengan penampilan tarian api dari Bali, kemudian tarian naga. Ada juga arak-arakan sipasan yang hanya keluar 1 kali setahun. Sipasan yang dinaiki anak-anak ini berasal dari 2 perkumpulan sosial, yaitu Himpunan Cinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh. Ada lagi arak-arakan Kio, singgasana dewa-dewi yang diarak keluar dari kelenteng, tempat umat Konghucu beribadah. Festival Cap Gomeh biasanya digelar setiap tahun di Kota Padang, setiap hari ke-15 Tahun Baru Imlek. Namun sebelumnya, akibat pandemi COVID-19, 2 tahun berturut-turut, Festival Cap Gomeh tidak dilaksanakan. Pemda Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh kegiatan ini, karena dianggap mampu mendongkrak ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Buaya ini ditangkap di Sungai Batang Mandiangin, Katiagan, karena masyarakat geram sudah 2 warganya yang tewas dimangsa ketika beraktivitas di sungai. Buaya ini dipancing dengan menggunakan umpan ayam hidup. Setelah dekat, warga lalu menjerat buaya tersebut dengan kawat, sehingga tidak mampu bergerak lagi. Ini adalah penangkapan buaya yang kedua kali. Sehari sebelumnya, seekor buaya sepanjang 5 meter sudah ditangkap dan dijemput tim BKSDA Sumatera Barat. Seorang preman yang biasa memalang pedagang pasar Lubuk Buaya ditangkap polisi. Untuk menangkapnya, polisi harus datang pagi-pagi sekali ke pasar satelit tersebut dan datang dengan pakaian biasa layaknya pedagang besar yang lain. Setelah diintai cukup lama, akhirnya Hendra, preman yang dicari, ditemukan sedang memalak para pedagang. Hendra langsung diciduk saat itu juga. Awalnya Hendra berkilah bahwa itu adalah sumbangan untuk pemuda setempat. Namun polisi bergeming dan tetap memborgolnya. Polisi menangkapnya karena keluhan pedagang yang menjadi korbannya. Mereka setiap hari dipungut Rp5.000 per pedagang. Bahkan mobil pengangkut barang dagangan dipatok bayaran Rp50.000 setiap kali bongkar muatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.